Selamat pagi. Salam sehat, kuat, dan bersemangat. Kalasan Jaya. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Ratri, guru di SD Negeri Bendungan. Hari ini, Bu Guru akan mengajak anak-anakku semuanya untuk menjelajahi luar angkasa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai akibat rotasi dan revolusi bumi. Coba kamu amati gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat tayangan sepak bola dunia? Pertandingan sepak bola dunia biasanya disiarkan secara langsung saat malam hari. Tapi, mengapa ya suasana di tempat pertandingan siang hari? Mengapa ya bisa terjadi perbedaan waktu? Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bumi setiap hari melakukan pergerakan. Pergerakan bumi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Pergerakan ini menimbulkan beberapa dampak dan akibat bagi bumi. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Lamanya 23 jam 56 menit dan dibulatkan menjadi 24 jam. Perputarannya dari barat ke timur dengan kemiringan 23,5 derajat. Akibat dari rotasi bumi sebagai berikut. Terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Bumi memepat di kutub dan menggembung di ekuator. Gerak semu harian matahari, percepatan gravitasi, perubahan arus laut, dan pembelokan arah angin. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita merasakan perubahan siang dan malam. Pergantian siang dan malam karena rotasi bumi. Saat bumi berotasi, pancaran sinar matahari yang menyinari bumi tidak merata. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari atau menghadap matahari akan mengalami siang hari, sementara bagian yang membelakangi matahari dan tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam. Berikutnya, akibat rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Karena rotasi terjadi siang dan malam, hal ini menyebabkan perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Perbedaan waktu di dunia ditetapkan berdasarkan Greenwich Mean Time atau GMT yang berada pada bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris. Jadi penentuan perhitungan waktu didasarkan pada garis bujur. Setiap pergeseran 15 derajat dari Greenwich akan memiliki selisih waktu 1 jam. Hal ini dihitung dari satu kali putaran atau rotasi bumi sebesar 360 derajat dibagi 24 jam. Jadi setiap jam itu menghasilkan 15 derajat. Hal ini juga menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang selisihnya 7 jam dari Greenwich. Kemudian waktu Indonesia Tengah selisihnya 8 jam dari Greenwich. Dan yang terakhir, waktu Indonesia Timur selisihnya 9 jam dari Greenwich. Yang ketiga, akibat dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Akibat rotasi bumi, kita yang ada di bumi setiap harinya melihat seolah-olah matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di sebelah barat. Padahal yang terjadi sebenarnya matahari tidak bergerak, tetapi bumi yang bergerak berotasi dari barat ke timur. Gerak seolah matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat disebut gerak semu harian matahari. Kemudian, akibat dari rotasi bumi yang lain adalah bumi memepat di daerah kutub dan menggembung di daerah khatulistiwa atau ekuator. Karena rotasi bumi, hal ini menyebabkan adanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal
terjadi akibat perputaran suatu benda, dan semakin besar jari-jari rotasi suatu benda, maka akan semakin besar gaya sentrifugalnya. Gaya sentrifugal akibat rotasi bumi akan mengakibatkan bumi pepat di bagian kutub dan menggembung di bagian khatulistiwa. Yang kelima, percepatan gravitasi bumi. Akibat rotasi bumi, bentuk bumi tidak sama. Bagian kutub akan lebih dekat dengan pusat bumi, sedangkan bagian khatulistiwa sebaliknya. Perubahan percepatan gravitasi di kutub lebih cepat daripada di tempat lain. Hal ini karena kutub lebih dekat dengan pusat bumi, sehingga percepatan gravitasinya lebih cepat. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di kutub dan di khatulistiwa. Benda-benda di daerah kutub akan terasa lebih berat. Yang keenam, perubahan arus laut. Dampak dari rotasi bumi ini salah satunya adalah perubahan arus laut. Akibat dari rotasi, angin yang bergerak di permukaan bumi akan terpengaruh oleh perputaran ini dan berbelok arahnya. Peristiwa ini disebut dengan efek Coriolis, yaitu fenomena defleksi atau pembelokan arah gerak sebuah benda pada sebuah kerangka acuan yang berputar, khususnya di permukaan bumi. Akibat efek Coriolis, arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam, dan sebaliknya di belahan bumi selatan bergerak berlawanan jarum jam. Kemudian, pembelokan angin. Hal ini juga akibat adanya gaya Coriolis atau gaya semu karena rotasi bumi. Angin yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dapat berbelok. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Lamanya revolusi bumi 365 seperempat hari. Seperempat hari ini akan dikumpulkan selama 4 tahun dan disebut dengan tanggal atau tahun kabisat. Jadi setiap 4 tahun terdapat sebuah tahun yang lamanya 366 hari. Jadi di bulan Februari jumlahnya menjadi 29. Bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut eliptika. Akibat dari revolusi bumi meliputi perbedaan lamanya siang dan malam, perubahan musim, gerak semu tahunan matahari, perbedaan rasi bintang, dan penanggalan kalender Masehi. Perbedaan lamanya siang dan malam. Perbedaan lamanya siang dan malam dikarenakan perbedaan edar matahari, sehingga terdapat daerah yang waktu siangnya sebentar dan mengalami malam yang sangat panjang. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat terasa terutama di bagian kutub. Kemudian, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sumbu rotasi tidak sejajar dengan sumbu revolusi yang membuat sumbu bumi miring sebanyak 23,5 derajat, sehingga matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa. Akibat dari rotasi bumi, maka terjadi perbedaan musim. Bumi bagian utara dan selatan akan mengalami 4 musim. Meliputi musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Sementara di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis akan mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Berikutnya, perbedaan rasi bintang. Perbedaan bentuk atau susunan rasi bintang ini sebenarnya disebabkan posisi manusia sebagai pengamat yang ada di bumi. Akibatnya, saat bumi mengalami pergerakan atau pergeseran posisi saat mengelilingi matahari, maka rasi bintang juga akan terlihat berbeda-beda. Beberapa rasi bintang yang kita kenal seperti rasi bintang bubuk penceng, rasi bintang Scorpio, dan lain sebagainya. Yang terakhir, akibat dari revolusi bumi, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Bumi berevolusi selama 365 hari. Lamanya revolusi bumi inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam kalender Syamsiah atau Masehi, yaitu kalender yang kita gunakan saat ini. Nah, anak-anakku semuanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu jelaskan mengenai akibat rotasi dan akibat revolusi bumi.